Halo teman-teman semuanya, pada video ini kita akan mempelajari materi tentang jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak. Yang mana harapannya setelah menonton video ini, teman-teman dapat menjelaskan yang pertama yaitu mengenai apa itu pengertian dan fungsi jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Yang kedua, contoh dari jaringan kabel dan nirkabel. Dan ketiga, kegunaan jaringan kabel nirkabel. Yang pertama yaitu mengenai pengertian jaringan kabel. Mari kita simak. Jaringan kabel sendiri merupakan perangkat keras yang memiliki kegunaan sebagai koneksi jaringan atau media transmisi yang digunakan pada jaringan komputer agar setiap komputer bisa terhubung. Misalkan, untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lainnya. Berikut merupakan salah satu contoh fungsi dari jaringan kabel untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Salah satu keuntungan dari jaringan kabel yaitu dari segi stabilitas. Jaringan ini jauh lebih stabil dibandingkan jaringan nirkabel. Jadi, jika kita ingin melakukan searching pada suatu media sosial, maka dia relatif stabil untuk jaringannya. Berikut merupakan contoh dari jaringan kabel. Mari kita simak. Berikut merupakan salah satu contoh dari jaringan kabel, yaitu LAN, merupakan Local Area Network yang menghubungkan salah satu komputer di dalam suatu lokal berupa ruangan dengan menggunakan kabel. Di mana LAN ini digunakan untuk area kecil seperti rumah atau kantor, yang mana cuman mencakup suatu bangunan. Materi berikutnya mengenai pengertian jaringan nirkabel, yang mana jaringan nirkabel ialah jaringan yang menggunakan tanpa kabel dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun kita berada. Salah satu kelebihan dari teknologi nirkabel diantaranya yaitu kita bisa mengaksesnya kapanpun dan dimanapun, bebas beraktivitas, wilayah jangkauan yang besar dan kerja yang luas, serta mudah dalam proses instalasinya, dan kita dapat mengakses kapanpun dan dimanapun, dalam hal apa saja dan dimana saja. Dengan adanya jaringan nirkabel ini, seseorang tidak lagi harus menggunakan kabel, melainkan mereka dapat mengakses media sosial sesuai kebutuhan dan kemauan dimanapun. Video pembelajaran tadi merupakan pembelajaran mengenai jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Selamat mencoba dan selamat belajar. Sampai jumpa. Oke, baik teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai maintenance jaringan kabel dan nirkabel. Untuk tidak ketinggalan materinya, mari kita simak maintenance jaringan kabel berikut ini. Yang pertama, untuk menjaga dan merawat jaringan kabel, kita harus mengetahui beberapa perangkat keras atau hardware yang ada pada jaringan kabel. Maintenance pertama itu pemeriksaan fisik. Periksa semua kabel untuk memastikan tidak ada kerusakan fisik seperti patah atau terkelupas, dan pastikan konektor dan colokan bersih. Kemudian yang kedua, tes kontinuitas. Gunakan alat tes LAN tester untuk memastikan bahwa ujung kabel memiliki kontinuitas yang baik dari ujung ke ujung. Yang ketiga yaitu pemantauan kerja. Pantau kinerja dari jaringan menggunakan CMD. Dengan kita ketik itu ping 88. Jika berhasil maka akses akan bagus. Maintenance berikutnya itu jaringan nirkabel, yang mana kegiatan yang penting untuk memastikan keandalan, keamanan, dan kinerja optimal dari jaringan tersebut. Pertama yang harus kita perhatikan itu pemantauan kualitas sinyal. Pastikan tidak ada intervensi yang mempengaruhi, contohnya cuaca. Kemudian berikutnya yang kedua itu pembaruan perangkat lunak. Pastikan perangkat lunak dengan akses poin, router, dan perangkat nirkabel lainnya selalu diperbarui setiap saat. Dan yang ketiga yaitu pemeliharaan baterai. Jika jaringan nirkabel melibatkan perangkat dan baterai, pastikan baterai berfungsi dengan baik dan ganti jika perlu. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa diulang di rumah dan selalu belajar dengan giat. Sampai jumpa. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai teknologi jaringan nirkabel indoor dan teknologi jaringan nirkabel outdoor. Mari kita simak.
Yang pertama itu teknologi jaringan nirkabel indoor yang menghubungkan konektivitas di dalam ruangan seperti rumah, kantor, sekolah, atau tempat-tempat lainnya yang memiliki cakupan area terbatas. Nah, teknologi ini berfokus pada jangkauan jaringan. Biasanya menggunakan perangkat seperti router WiFi untuk menyediakan akses internet nirkabel kepada perangkat dalam jangkauannya. Beberapa teknologi jaringan nirkabel indoor terkini yaitu meliputi yang pertama itu WiFi 6. Adalah generasi terbaru standar WiFi yang menyediakan kecepatan dan efisiensi yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, WiFi 6 mampu mengakomodasi lebih banyak perangkat terhubung dalam satu waktu, memberikan pengalaman internet yang lebih cepat dan stabil. Yang kedua itu Internet of Things, yaitu teknologi IoT yang menghubungkan perangkat elektronik berbeda seperti lampu, kamera, keamanan, dan perangkat rumah pintar lainnya. Baik, yang kedua kita akan mempelajari tentang teknologi jaringan nirkabel outdoor. Nah, teknologi jaringan nirkabel outdoor ini mencakup jangkauan yang lebih luas dan biasanya digunakan untuk menyediakan konektivitas di area terbuka seperti perkotaan, perdesaan, ataupun tempat dengan jarak yang jauh lebih antara perangkat. Beberapa teknologi yang relevan dalam konteks ini adalah yang pertama itu ada 4G dan 5G. Nah, teknologi seluler 5G ini telah mengubah cara kita mengakses internet di luar rumah. Berikutnya ada WiMAX Worldwide, yang artinya adalah teknologi nirkabel broadband yang mampu menyediakan akses internet di wilayah luas mencakup radius beberapa kilometer. Meskipun perkembangan WiMAX telah melambat sejak munculnya teknologi seluler 5G. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Selamat menyimak dan selamat mengulang. Sampai jumpa. Internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara suatu media elektronik dengan media lainnya. Nah, berikut pemaparannya. Dalam pembelajaran teknik komputer dan jaringan di satu instansi sekolah, maka perlu adanya pembelajaran mengenai internet tersebut. Salah satunya jenis jaringan itu tersendiri. Nah, untuk lebih dalamnya, mari kita kupas terlebih dahulu. Berikut ini adalah cara kita untuk membuat sebuah jaringan internet. Kemudian, bagaimana cara kita untuk terhubung satu dengan lainnya, dan hal apa saja yang kita perlukan dalam pembuatan jaringan internet tersebut. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai tentang jaringan kabel, alat jaringan kabel, dan cara membuat kabel strike dan cross. Mari kita simak. Alat pertama yaitu kabelan, kedua tang krimping, ketiga RJ45, keempat yaitu lancaster. Untuk langkah awal dalam pembuatan kabelannya, yaitu dengan melakukan crimping pada kabelan yang nantinya akan kita buat menjadi kabel strike maupun kabel cross. Kabel pertama yang akan kita buat yaitu kabel strike, dan berikut urutannya. Pertama putih oranye, kedua putih hijau biru, ketiga putih biru hijau, dan yang keempat putih coklat. Urutkan urutan kabel terlebih dahulu. Kemudian masukkan kabelan ke dalam RJ45. Lakukan crimping RJ45 menggunakan tang crimping, dan jangan lupa untuk mengecek kembali urutan kabel strike. Setelah itu, kita lakukan pengecekan kabel strike menggunakan lancaster. Apakah kabel nantinya dapat digunakan? Jika kabel dapat digunakan, maka lampunya akan hidup 1 sampai dengan 8 secara berurutan. Berikut fungsi beserta pengertian dari kabel strike. Fungsi kabel strike pada jaringan LAN yaitu sebagai penghubung antara komputer dengan switch. Kabel kedua yang akan kita buat yaitu kabel cross, yaitu urutan kabelnya sebagai berikut: putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, dan putih coklat. Untuk langkah awal dalam pembuatan kabelannya, yaitu dengan melakukan crimping pada kabelan yang nantinya akan kita buat menjadi kabel cross.
Urutkan urutan kabel terlebih dahulu. Masukkan kabelan ke dalam RJ45. Lakukan crimping RJ45 menggunakan tang crimping. Dan jangan lupa untuk mengecek kembali urutan kabel cross. Setelah itu, kita lakukan pengecekan kabel cross menggunakan line tester. Apakah kabel nantinya dapat digunakan? Jika kabel dapat digunakan, maka lampunya akan hidup secara berurutan. Berikut fungsi beserta pengertian dari kabel cross. Setelah dilakukan pengecekan menggunakan line tester, kemudian kita melakukan fungsi yaitu kabel cross, yang mana kabel cross berfungsi sebagai penghubung antara dua komputer. Kemudian untuk lebih lanjut kita lakukan pengecekan menggunakan ping 888 untuk pengecekan jaringannya. Jika jaringannya berfungsi, berarti kabel cross dapat bisa digunakan antara komputer satu dengan komputer lainnya. Hai semua, video animasi sebelumnya merupakan contoh dari jaringan kabel, alat-alat dalam pembuatan jaringan kabel, dan praktek pembuatan jaringan kabel, di mana jaringan kabel tersebut nantinya mempunyai fungsi tersendiri dan saling terhubung menggunakan kabel, baik menggunakan kabel strike maupun kabel cross. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba praktek pembuatan kabel strike dan cross. Sampai jumpa.